macam trendsetter di Pildun kali ini dengan ngecehin Portugal gitu. Samping Messi yang lagi perform kan gila banget tuh. Tahun ini aja itu rekornya Messi pun masih bisa berpotensi dipatahkan karena hanya selisih 2 gol gitu. Itu yang gue bilang what an era gitu loh. Selamat datang di Ruang Pandit, kembali lagi bersama gue Rai. Sama gue Yazid. Dan gue Ikam. Ya, kali ini kita akan membahas seputar lagi-lagi Piala Dunia nih. Yes, itu dia. Ya, kali ini tentang top score. Oh. Tapi kita lagi di mana dulu nih? Nah, itu dia. Kita lagi di mana nih? Kita lagi di Football Dep Concept Football Store, ya kan? Ini adalah football concept store yang terbesar dan termegah. Salah satu yang terbesar dan termegah di Indonesia. Indonesia ya. Betul. Iya, udah gitu kualitas jersey-nya juga bukan kaleng-kaleng. Iyalah, udah pasti ori lah, udah pasti ori. Bisa ada Al-Misro. Al-Misro. Ada Mosa. Semuanya kan punya ini ya, Iya, makanya iya, di sini iya, ada iya. loh dia. Iya, Lengkap ini juga gue loh. pakai baju jersinya Om yang belum golin. Oh. Sampai tag ini belum golin. Om belum golin tapi nanti malam ya kayaknya. Mungkin. Ada Kalau fakta ini menarik itu. kalau Nanti ini? deh. Ini gue Ayase. Ayase Ueda. Ueda. Boleh. Jadi kalau kalian yang mau lihat-lihat jersey, mau beli jersey, Yoi. tapi harus megang dan nyobain dulu langsung langsung aja datang ke Football Dep Concept Store yang ada di Cipete. Tepatnya ada di Cipete Tugu Raya, dekat banget sama MRT Cipete Tugu Raya. Jadi tinggal 3 menit atau 2 menit aja. Kalau lari tuh 10 detik kayaknya. Kalau Usain Bolt 2 detik. Usain Bolt 2 detik. Iya. Nah, itu maksudnya karena sedekat itu, guys. Kalau Vinicius, wah sama sih 3 detik lah. Karena Usain Bolt kan beneran pelari kan. Dan di sini juga enak jadi buat titik kumpul juga. Misalnya mau oke. ketemuan sama ini nih sambil liatin jersey yang terbaru. Oh Nah, iya bisa. juga ya kan. Itu jersey koleksinya lengkap ya, ada Uruguay juga, terus Ini ada loh Mesir ada makanya. Mesir, ada terus ada apa? Jerman. Ada Jerman yang Ceko, Austria Jerman, juga ada dari Jerman yang ikonik juga ada udah dari sini. Spanyol, apa Jepang yang ikonik. Jadi- Jamaika juga ada. Bener. Bob Jadi Marley ya. Bob Marley betul. ada. Jadi kalau yang mau lihat-lihat jersey, milih-milih gitu dan pengen nyobain langsung karena kan experience-nya beda ya. Betul. Nyobain langsung sama beli yang di online shop gitu. Jadi langsung aja datang ke Football Lab Concept Store yang ada di Cipete. Tapi ternyata gue dapat kabar memang lagi disiapin yang di Bandung. Kalau nggak salah dikit lagi akan udah mau Itu open. 2 lantai juga. Iya. 2 lantai juga dia. Kayaknya lebih deh. Lebih deh kayaknya. Antara 2 atau 3 lantai gitu Dan lebih. kemarin gue lihat 4 lantai. Instagramnya itu 4 lantai. 4 lantai. Nanti kita berkunjung ke sana ya. Boleh lah. Karena di situ ada lapangan minsok kecil gitu buat nyobain sepatu. Betul. Itu mantap tuh. Boleh tuh. Boleh jadi kandang baru boleh banget tuh. Yes. asik ya. Itu Nah, dia. selain ada jersey, Apa? ada apa lagi nih Mas? Tadi Di gue sini ngeliat di Football sepatu Dep. sih. Ajak sepatu. Sepatu. Kalau misalnya udah mau milih-milih apalagi tren lagi warna pink di Piala Dunia ya. Betul. Oh, ada juga di sini ya? Ada tuh. Ada pink-pink. Ada Nike, Puma, Apa perlu gue Adidas, outstem dulu nih ngambil nih? Boleh dong, coba dong ambil dulu satu Mas, nggak apa-apa. Kita cobain ya satu ya. Yang pink ya. Boleh itu Mas. Boy, ini yang Virgil van Dijk pakai nih. banget Ngeri ini. banget, ngeri. Tuh. Ngeri banget. Langsung bungkus habis ini. Taruh sini dulu. Ini Ini yang sepatu yang lagi tren. Konten lu ini nanti. Udah gue kirim bahan 3. Boleh. Nah, kalau yang Itu ya. susah-susah nih, susah buat datang ke sini yang jauh-jauh di luar kota, di luar Pulau Jawa, kemana nih Zid? Iya langsung ke websitenya aja, ada di footballdep.co.id. Langsung. Itu di situ pasti ada promo-promo menarik juga guys. Betul sekali. Ya kan karena ini akhir musim. Dan ya kan? Piala Dunia juga. Dan Piala Dunia juga. Jadi ada promo-promo menarik kalau kalian ada di luar Jawa, jadi ini langsung aja ke websitenya Football Dep. Gue kemarin udah beli jaket di sini. Oh iya, Jaket mana Inggris. jaketnya dong? Oh masih disimpan. Oh Itu gitu. Khusus itu mah. Khusus. Dan original 100%. Oke. Iya itu ya, itu udah langsung di review tuh sama Mas Iko. Oke. Gue balikin dulu ini ya. Oke boleh. Ya nggak apa-apa pas kan mau diangkut nanti katanya. Oke. Iya Main apa populer. kita hari ini? Kita akan membahas seputar top score. Top score ya. Suka gitu ya, suka Koran. nyindirku ya. Top score, iya sengaja nyindir dia.
OTW top skor kok tetep. Oh, tuh. Iya, emang jagoan tuh nanti ngegasnya di akhir. Lama Mas, 18 itu yang mesti terjadi itu. 18. Itu kan top skor sepanjang masa. Yang Top skor top empat skor itu juga masih ada 4 iya itu sih, juga. cuman enggak apa-apa. Satu laga bisa kok Haaland 9 gol. Tapi gue ngelihat Piala Dunia tahun itu kayak ajang untuk ini ya, saling beradu lini depan ya. Oke. Kayaknya jadi level easy easy banget buat para striker ya, apalagi beberapa nama-nama yang memang sebenarnya populer di negaranya tapi bagi publik Indonesia tuh nggak terlalu familiar kayak mungkin mohon maaf Denis Undav kayak gitu-gitu yang akhirnya bisa mencetak sudah 3 gol, tapi jadi kayak peta persaingan adu tajamnya itu jadi makin panas gitu. Yes. Terbaru itu kan Haaland udah total jadi 4 gol ya dengan tambahan brace semalam ya. Terus kemarin juga Lionel Messi akhirnya terlepas dari rekor yang dia ciptakan ya, tapi ada fakta menarik juga di sisi gelapnya. Dia termasuk gagal penalti terbanyak di Piala Dunia. Messi itu nanti coba dikoreksi lagi cek ya. Kalau nggak salah tuh dia selain mencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan 18 gol ya. Dia juga gagal penalti terbanyak juga di Piala Dunia. Terus juga semalam itu ada Haaland juga yang akhirnya Haaland ya betul, dan Mbappe juga sama 2 gol. Oh dan Mbappe juga ya. Nah ini kayak apa ya? Kayak memang dugaan, gue pernah baca salah satu postingan di X ya. Kalau memang sebenarnya tuh publik Amerika tuh lebih suka pertandingan dengan banyak skor gitu. Mungkin nggak mungkin sampai 15-3 juga nggak mungkin. Tapi setidaknya menunjukkan bahwasanya sebuah olahraga itu menunjukkan hasil berupa gol gitu loh. Ketimbang kalau di Eropa udah terbiasa dengan 0-0 gitu ya. Mereka tuh lebih terbiasa dengan tampilan-tampilan sepak bola yang olahraga yang harus menang, ada golnya, ada tujuannya, kayak gitu sih. Ya, dan kalau gua ngelihat memang walaupun kita ngelihat memang jadi semacam ajangnya para penyerang lah yang tadi lu bilang, tapi gua ngelihat ada sisi menarik bahwa di Pildun kali ini tuh nggak terlalu jomplang banget gitu loh kekuatannya, walaupun memang di beberapa kesempatan tetap aja nih kayak modelan Haaland, Mbappe, Messi jadi anomali gitu kan di Pildun kali ini, tapi yang ditakutkan oleh orang-orang kan dengan penambahan jumlah peserta kan ya itu kejomplangan kan. Tapi ternyata ya ada tetap, tapi nggak terlalu jomplang karena beberapa tim debutan juga beberapa kali bisa kasih perlawanan yang cukup bagus gitu. Tanjung Verde, Jordan dan juga Curaçao gitu. Walaupun Curaçao di pertandingan pertamanya babak belur gitu. Tapi soal Tanjung Verde nanti mungkin. Iya, tapi ya itu maksudnya artinya tim-tim debutan, tim-tim yang bisa masuk karena ini pun bisa karena semacam penambahan jumlah kuota pun mereka bisa berbicara banyak, paling tidak meramaikan si Pildun kali ini gitu. Jadi nggak terlalu jomplang kekuatannya. Tapi balik lagi ke top skor, sebenarnya nggak aneh ya nama-nama kayak Mbappe, Haaland, Messi gitu-gitu yang jadi predictable lah. Iya udah predictable, tapi memang sebenarnya di Pildun nih jadi ajangnya semacam nama-nama baru biasanya gitu loh. Kayak Miroslav Klose kan itu bukan nama yang biasa kita bandingkan dan perdebatkan ketika main di liga. Dulu awal pertama kali Piala Dunia dia masih di Kaiserslautern kalau kan? nggak salah. Iya, jadi maksudnya kita tuh nggak pernah membicarakan Miroslav Klose ketika dia ada di liga gitu. Dia striker Lazio, oke lah, pemain orang-orang Serie A gitu yang nonton dia pasti membicarain bahwa dia striker hebat. Tapi ketika main di Pildun, ini ajangnya dia gitu, Miroslav Klose. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya Pildun tuh biasanya justru jadi ajang-ajang pemain yang jarang dapat spotlight ketika di klub gitu. Tapi anehnya di Pildun kali ini pemain-pemain yang udah jadi bintang gitu, justru superstar malah makin meledak gitu. Itu yang jadi anomali justru buat gua gitu. Bahkan Messi mungkin di edisi terakhir sama Mbappe memang jadi pacuan buat top skor gitu. Tapi di Pildun kali ini makin gila lagi nih pacuan top skor ya udah dari awal gitu. Jarang terjadi. Jarang terjadi yang kayak gini-gini tuh. Nah, apalagi sebenarnya bukan cuma nama-nama yang tidak terlalu familiar di kuping ya, tapi juga sebenarnya di edisi Pildun kali ini udah mencatatkan rekor pencetak gol termuda sepanjang sejarah Piala Dunia yang udah masuk 2 nama tuh. Gue cek dulu ya, kalau nggak satu Lamine Yamal ya. Oh Lamine Yamal, betul, salah satunya Lamine Yamal sama siapa, Iran Kunda Ibrahim siapa tadi gue cek dulu. Ibrahim Sangare. Bukan, itu mah gelandang atuh saya. Ibrahim Aflay. Bukan. Ibrahim Awak Kening ya kayak nama ini. Ibrahim Baye. Iya, dari 10 pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Dunia itu 2 diantaranya itu adalah yang dipecahkan rekornya di edisi Piala Dunia kali ini. Lamine Yamal usianya 18 tahun 343 hari. Kemarin dia ngegolin gol pertama Spanyol lawan Sujud ya? Iya, lawan siapa kemarin ya? Kemarin lawan yang menang 4-1, 4-0 itu. 4-0 itu lawan ini Arab Saudi.
Ya lawan Arab Saudi dan kemudian Ibrahim Baye. 18 tahun 143 hari ketika Senegal lawan Prancis. Itu 2 aja sudah masuk ke 10 termuda dalam sejarah Piala Dunia. Makanya ini kayaknya kayak ajang-ajang untuk patah-patah rekor. Karena biasanya di Olimpiade atau apapun pasti ada satu momen tuh yang kayak wah ini momennya rekornya banyak patah nih, dari pencetak gol terbanyak udah patah. Ya kan, terus ini juga udah mulai ada 2. Meskipun secara paling muda tetap belum bisa dikalahkan tuh Pele ya. 17 tahun 239 hari ketika berhasil mengalahkan Wales tahun 19 Juni 1958. Itu masih jauh ya, tapi ya balik lagi memang sebenarnya udah kita prediksi lah nama-nama yang terus, tapi Messi menurut gue juga cukup anomali sih, maksudnya dia langsung meledak di 2 laga pertama gitu. Agak janggal aja gue, maksudnya Messi tiba-tiba meledak dengan 5 gol di 2 pertandingan awal gitu kan. Padahal Messi, maksudnya nama Messi tuh pertama kali dia muncul di World Cup dia jarang golin gitu. Betul. Paling produktif tuh di World Cup terakhir ya kan. Ini. Ya, 7 gol gitu, dan sekarang udah 5 gol, udah hampir 2 gol lagi udah nyamain rekornya kemarin. Rekor terbaik dia di edisi terakhir gitu. Tapi gue rasa Messi kayaknya masih belum bisa tidur nyenyak deh. Kenapa? Karena ada yang buntutin dan itu masih muda banget, Kylian Mbappe. Iya. Gue rasa kayak ini orang nih sebenarnya level kompetitifnya sangat berbeda ya. Jadi jangan kalian anggap negatif ini ambis dan segala macam ya. Bahasa diksi halusnya mungkin level kompetitif ya. Nanti pasti akan sangat. Bayangin ya, dia udah 18 gol nih nyetak gol terbanyak matain rekornya Klose ya. Tapi lu bayangin ada pemain di belakangnya yang masih berusia, masih bisa 2 kali Piala Dunia lagi, itu cuman terpaut 3 gol. Iya. 2 gol. Oh, 2 gol. Karena kan dia 2 gol tadi kan. Iya, dia 18, Mbappe 16. Bayangin, dan itu masih berjalan running Piala Dunia dan Prancis masih possible to do untuk sampai ke babak final. Pasti mimpi Messi tidak nyenyak dan pasti dia juga pasti akan terus Scaloni please mainin gue terus. Tapi kan itu udah diinin ya, sebenarnya kalau soal ambisi tuh Messi tuh bukan orang yang ambisius seperti itu. Itu udah diinin maksudnya sama temen-temennya. Tapi tentu saja sebenarnya kita ini jadi catatan mungkin orang-orang terdekatnya Messi yang suka ngingetin Messi mungkin ya. Tapi kalau Messinya kan Rodrigo de Paul atau siapa gitu yang ngomong bahwa Messi tuh nggak mikirin hal-hal kayak gitu, tapi dia selalu mencahin rekor gitu. Itu gua nggak tahu juga sih ya. Maksudnya itu kan klaim dari orang terdekatnya. Jadi bisa dipercaya lah gitu. Jadi tapi by the way memang Messi luar biasa ya, dan gua rasa Miroslav Klose juga bangga dan maksudnya ini orang gila gitu kan. Messi tuh orang gila yang hidupnya tuh udah tentang sepak bola aja gitu. Ya kan? Dan orang-orang bilang Messi soal bakat, tapi enggak lah. Dia bisa sampai di Piala Dunia tahun ini pun itu dengan kerja keras dia gitu, menjaga kondisi dan lain-lainnya gitu kan. Artinya memang Messi ada di level yang berbeda. Itu harus diakui saja gitu, dengan dia bisa mencetak sampai 18 gol di usianya yang sekarang. Ya 38 menjelang 39 ya itu. Dia udah 39 harusnya karena kan dia Juni kemarin 24 Juni hari ini berulang tahun. Iya sih harusnya. Besok ya, sekarang tanggal 23. Besok iya. Besok dia berulang tahun. Jadi ya gue rasa Miroslav Klose dan beberapa bintang lainnya juga memberikan kongres ya kan kepada Messi, dan ya itu layak aja sih menurut gua. Nggak usah jadi perdebatan bahwa kalau nggak salah ada juga kan perdebatan bahwa ya Messi jumlah laganya lebih banyak ya, itu kan soal level konsistensi gak sih? Betul, siapa yang bisa sampai 6 ke Piala Dunia? Iya kan? 6 Piala Dunia. Iya kan? Makanya itu dia, dan bagaimana lu bisa menjaga level fitness dan konsistensi performa lu sampai di usia yang sekarang. Bahkan kan Messi maksudnya paling produktifnya kan di usia sekarang kan. Walaupun orang-orang masih ada aja tuh yang ini yalah lawannya Algeria, lawannya tetap aja Piala Dunia Irak gitu. Iya, maksudnya kalau lawannya Irak, lawannya Algeria gitu kan, maksudnya ya udah lawannya Austria gitu kan. Ya itu kan sebenarnya hal yang biasa dibandingkan sama fansnya Messi juga kan sebenarnya ke Ronaldo, tapi by the way ya itu wajar aja, nggak apa-apa. Tapi BTW gue megang bola bersejarah. Karena bola ini yang membuat rekor baru di Piala Dunia kan. Apa tuh? Ya 18 gol. Oke. Bola tipe ini gitu loh, tipe Trionda. Iya. Kayaknya bakal pecah di edisi kali ini juga sih. Iya sih. Rekor Messi itu. Nggak tahu ya, karena Mbappe kan emang
Iya. Orang PA juga ya. PA juga dia tuh butuh orang-orang gila juga. Iya. Ini orang gue nggak tahu ya. Dia tuh di branding jelek banget kan sama media tuh. Iya. Mbappe tuh di klub gitu. Sebenarnya di Prancis juga mulai narasinya ketika dia mulai masuk tuh narasinya udah jelek banget. Minta ban kapten di Kante itu gitu-gitu. narasinya udah jelek banget. Gue nggak tahu ya tapi Mbappe tuh orang yang kayak gimana tapi dia level ambisiusnya tinggi banget dan sebenarnya di teman-teman yang di rekannya di Perancis tuh mirip sama rekannya Messi di Argentina. Nyuapin dia. Ngerti gak? Nyuapin Mbappe gitu. Ngasih support gitu. Bahwa biar Mbappe tuh bisa terus ini dan Desam juga sama. Yang lain diganti loh. Tiap pertandingan Mbappe doang yang main hampir 90 menit gitu. Betul. Itu jadi memang gue rasa supportnya ke Mbappe juga luar biasa. Oke lah itu kita tadi ngomongin ini mulu sejarah mulu. Coba yang untuk Pildun kali ininya ini kan gila juga kan. Iya. Buat maksudnya perebutan top skor yang buat tahun ini gitu kan. Haaland harus masuk hitungan dong. Betul. Itu dia. Iya. Ditambah dia kan debutan mungkin ya. Setelah 24 tahun tidak ini dan akhirnya dia dipastikan lolos. Iya. Dia dua kali menang ya. Iya, dua kali menang ya. Betul. 2 kali menang Norwegia. Iya, dan maksudnya Haaland juga membuktikan ya bahwa dia nih bukan cuman menghabisi tim-tim kecil aja di level yang yang biasa aja. Iya kan kalau nggak salah kan Haaland tuh masih ada orang yang ini juga narasi yang bilang bahwa Haaland nih bukan big game player gitu. Ternyata dia di Norwegia pun bisa jadi protagonisnya gitu loh. Dan walaupun itu orang-orang mungkin udah ekspektasinya ya udah emang itu mah udah sesuai ekspektasi tapi kan bagi Haaland itu beban tersendiri buat dia dan negaranya gitu ngegendong negaranya gitu kan. Tetap aja bagi Haaland itu hal yang baru dan ini patut diapresiasi juga Haaland 2 laga 2 gol 4 gol gitu kan mantep banget itu Haaland gila banget gitu. Jadi ya gimana ya coba gue gak pernah bisa bayangin sebuah era di mana sebuah rekor itu bisa dikejar dalam satu edisi yang sama Piala Dunia. Itu yang gue nggak pernah bayang dalam pikiran gue ya karena gue tahu maksudnya gini, gue milenial gitu. Piala Dunia pertama kali gue adalah 2002 dan itu adalah panggung pertamanya Miroslav Klose setelah sebelumnya Jerman mohon maaf mungkin dengan Oliver Bierhoff dan kawan-kawan ya. Dia muncul langsung jadi bintang waktu itu meskipun nggak banyak klub dia bela klub-klub besar top Eropa dia nggak bela gitu kan. Tapi setelah itu dia menjadi butuh berapa tahun dia kan pensiun kalau nggak salah setelah Brasil tuh ya. Setelah Brasil dia pensiun nggak ada lagi Piala Dunia kalau nggak salah ya. 2014 dan itu butuh 12 tahun loh. 12 tahun betul. 12 tahun untuk 12 tahun ya untuk 2002 dan butuh 12 tahun dia untuk bisa rekornya terpatahkan. Tapi lu bayangin ya. Di tahun ini aja itu rekornya Messi pun masih bisa berpotensi dipatahkan karena hanya selisih 2 gol gitu. Itu yang gue bilang what an era gitu loh. Gila ini. Tapi yang gokil juga ya maksudnya Messi masih ada di level yang sama gitu sama dengan generasi-generasi bocil-bocil itu. Iya. Gila banget gitu maksudnya. Jadi wah anjir parah juga ini anjing Messi gitu. Lu nggak bisa sih. Bahkan even gue yang sebagai fans Ronaldo gue nggak akan bisa mendebati itu sih susah sih. Iya. Gitu makanya. Itu ambisinya dia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa negara akan lolos ke babak gugur. Ke babak kedua besar ya. Iya. 32 ya? 32 besar lu. Sudah ada Amerika Serikat, Meksiko duluan. Amerika Serikat, Prancis, Argentina, terus kemudian Norwegia. Yes. Kayaknya baru itu ya. Belum ada lagi ya. Ya sisanya masih 4 poin tuh kan masih masih possible. Ya, karena yang di FIFA juga kan ininya yang tim-tim yang udah 6 poin dulu gitu. Betul. Walaupun secara head to head atau hitungannya mereka pasti lolos tapi yang udah pasti yang 6 poin dulu. 6 poin dulu kita hitungin 6 poin dulu ya. Terus kita hitung juga yang sudah pasti pulang ya. Seperti Haiti. Terus kemudian Turki betul. Turunan kidul. Oke, boleh. Lalu ada Jordan Irak, Jordan. Asia udah 2 pulang ya. Qatar OTW. Nah, nanti soal Qatar kita bedain lagi deh itu soalnya banyak banget. Itu panen engagement loh kalau bikin konten soal Qatar tuh sumpah panen engagement banget. Sumpah serapas tapi itu ya yang udah fix pulang ya. Iya. Dan berarti ini dulu ya soal tuan rumah yang udah pasti lolos menurut lu gimana tuh?
Kalau Meksiko nggak asing ya karena memang mereka berharap tuah di tuan rumah karena setiap mereka jadi tuan rumah itu pasti mencapai pencapaian terbaik mereka di perempat final ya. Dan mereka pasti di edisi ketiga ini kayaknya gue cukup deh perempat final deh, kayaknya kali ini gue mau semifinal deh gitu kayaknya, dan itu possible gitu ya kan. Terus kemudian kalau Amerika Serikat ya sudah itu kan ya karena di grupnya juga mampu mengatasi dia sebenarnya sih kalau boleh jujur di fase grupnya kayaknya ya itu Paraguay yang menjadi kekuatan utama yang sulit mereka hadapi ya karena sama dari zona itu juga. Terus CONMEBOL ya Paraguay kan. Nah itu dia kemarin menang lawan apa sih kemarin abis menang lawan Paraguay di match pertama tuh, kedua kalau nggak salah lawan. Sorry guys ya ini kita lagi banyak pertandingan. Swiss tuh satu sama ya? Nah? Swiss bukan Swiss. Enggak, dia menang 2 kali kok. Iya menang 2 kali. Turki, Satu lagi tuh. Yang kedua. Bukan. Australia. Australia dia menang lawan Australia juga yang tiba-tiba Australia bermain dengan kayak gitu kan ya. Iya. Terus Kanada oke nanti, terus kemudian Kanada ini juga sebenarnya diambang rekor terbaru mereka ya setelah menang 6-0. Kalau mereka hanya hasil raih imbang kayaknya juga udah cukup ya untuk lolos babak selanjutnya ya karena mereka 6-0 juga. Meskipun mereka juga panen rekor akhirnya di Pildun kali ini. Pertama poin pertama yang mereka dapat, terus kemenangan pertama yang mereka dapat, terus kemenangan besar pertama yang mereka dapat juga 6-0 ya kan. Terus kemudian mereka juga berpotensi untuk lolos ke babak keluar dari kotak, kalau kata orang tua bilang fase grup kan keluar dari kotak ya. Keluar dari kotak untuk pertama kalinya. Iya, atau keluar dari kotak untuk pertama kalinya itu mereka panen rekor banget sih itu untuk Kanada sih. Tapi kita masih lihat nanti di pertandingan selanjutnya. Terus dari 3 tuan rumah memang ini kayak ngingetin gue balik lagi ke 2002 di mana 2 tuan rumah berhasil lolos dari fase grup. Jepang kan mentok di 16 besar ya. Terus Korea sampai semifinal. Gitu. Kayaknya setelah itu Afrika tuh kita tahu yang berbareng-bareng ya. Afrika kan nggak semuanya. Afrika Selatan tuh Afrika Selatan nggak masuk ya. Nggak lolos dia. Kalau nggak salah terus yang bareng-bareng lagi tuh mana lagi ya? Rusia sendiri lolos. Rusia tunggal kan? Oh tunggal itu mah. Tunggal dia. Iya itu jadi ya itu. Oke. Good news. Tapi kalau misalkan iya ya itu kan lu udah bahas soal yang tuan rumah dan itu yang potensi mereka dan udah kelolosan mereka gitu ya. Kenapa bisa lolos? Kalau gue soal Prancis dan Argentina memang udah pasti ya mereka sudah diprediksi gitu bakal melenggang mudah karena 2 lawan awalnya mungkin Senegal dan Irak bagi Prancis itu tidak ada di level mereka yang notabene Prancis ini salah satu tim unggulan juara. Betul. Apalagi ya kita lihat aja pertandingannya ya. Gila banget itu lini depannya gua nggak ngerti mereka mereka punya banyak banget senjata gitu. Ketika mereka mau nyerang lewat sayap, mereka punya Barcola. Betul. Ada Desiree Doué, tapi ketika mereka mau lebih ke dalam itu ada Olise sama Dembele gitu. Di depan lu tinggal Mbappe punya serangan-serangan dan syuting jarak jauh, bahkan ketika banyak banget kan kita nonton pertandingan yang backnya tuh terlalu dalam gitu, low block. Nah salah satunya Mbappe bisa jadi semacam kunci gitu buat memecah kebuntuan dengan syuting jarak jauhnya. Nah itu sedangkan Olise tiba-tiba di pertandingan atau di Pildun kali ini dia menjelma jadi salah satu playmaker yang luar biasa bagus gitu kan. Gue kaget banget karena biasa kan kita nonton dia memang bisa main di situ. Tapi kita kan biasa nonton dia main di Bayern Munchen tuh lebih melebar. Lebih melebar dan cut inside ke dalam untuk syuting biasanya. Tapi dia main lebih ke tengah. Dia main lebih simple, 1-2 sentuhan untuk melakukan umpan terobosan ke dalam dan ternyata umpannya tuh akurat banget gitu. Itu yang gua Mbappe. Iya, kemarin waktu lawan Senegal dan itu memecah kebuntuan tuh. Ya kan ketika dia di awal main lebih melebar, terus di babak kedua ditaruh lebih ke dalam, itu jadi lebih efektif ternyata dia kan. Dan jangan lupa di kedalaman squad mereka juga masih punya Ryan Cherki ya. Iya, masih punya Ryan Cherki, Marcus Thuram. What if Ekitike juga itu gila depannya kayak gimana? Tapi makin pusing enggak sih buat Didier Deschamps? Sebenarnya dia sekarang sudah terbiasa dengan pressure untuk memilih pemain deh. Karena memang talenta poolnya kita bicarakan tadi pagi itu banyak. Tapi maksudnya Prancis juga bisa mematahkan narasi mereka yang bilang bahwa lini tengah Prancis ini jelek gitu. Gua khawatir, orang-orang pada khawatir sama lini tengah Prancis, tapi ternyata nggak gitu. Masih ada Olise yang bisa jadi pemain kreatif ya. Sementara Tchouaméni itu atribusinya aja di sisi serangan ya. Sisi bertahan dan kontrol kayaknya masih. Iya makanya buat kontrol mungkin mereka masih belum bisa dan tapi kan Didier Deschamps bukan
tim di Deschamps biasanya memang tidak menggunakan dominasi possession ball, ya kan biasanya memang counter attack gitu loh. Artinya ya dia cukup dengan Rabiot dan Tchouaméni gitu so far gitu. Tapi kita nggak ngelihat yang tapi ada di bench masih gitu. Iya makanya kan kita nggak bisa ngelihat nih siapa yang bisa menggantikan dua duet ini gitu kan selain ini. Kalau soal lini serang kita udah oke lah, apalagi lini belakang gitu yang cukup dalam. Kalau Argentina gimana ya? Gue awal-awal sih mikir Argentina mungkin bisa jadi semacam kena kutukan lagi ya juara dunia. Gue kok ngerasa ya kalau Argentina ini pakai analisis gembel ya teman-teman ya, pakai kayak pengamatan di lapangan aja gitu, kayak basic awam fans pada awam umumnya aja. Gue ngerasa terlepas dari ini ya, kita tahu sama-sama bahwasanya Rodrigo adalah pelayan ya, pelayan dari Lionel Messi ya. Tapi gue ngerasa kalau Argentina dengan permainan kasar ini sebenarnya bisa dikonter sebenarnya. Kayak tadi tuh Austria tuh akhirnya bisa menemukan itu yang membuat akhirnya Messi juga kesulitan ya, lini tengah juga kesulitan ya. Sebenarnya kan Argentina terkenal dengan permainan kasar dan licik ya. Tapi kalau ternyata kalau lu juga ngeladenin itu lebih dahuluan, itu juga akan bikin Argentina juga mikir juga gitu. Kayak tadi tuh Konrad Laimer. Gila dia main harsh banget tuh. Tapi emang dia kayak gitu ya? Iya memang kayak gitu juga, tapi dia main harsh banget gitu kan. Terus kayak misalnya semua pokoknya emang Rangnick juga kan tipikalnya kan pressure ketat ya. Jadi gimana pun lu ambil, lu keras lu ambil segala macam, cara apapun lu ambil. Dan itu juga bikin akhirnya kayak gue analogiin tuh kayak orang lagi di jalan ketabrak, kan mentalitasnya kan siapa yang paling marah-marah duluan, dia yang paling menang kan. Itu kayak gitu tuh. Gue ngeliat Argentina tuh. Lu kalau misalnya dibentak duluan sama Austria tuh, loh ternyata akhirnya mereka juga loyo ya. Iya gitu. Karena kita tahu mostly ya, kecuali mungkin Alexis McAllister ya yang punya memang jiwa-jiwa petarung yang siap untuk fight bola di momen apapun gitu dan tak peduli dengan kartu apapun resiko yang mereka ambil gitu kan. Itu yang gue ngeliat kayak Austria nih kayak berani main kayak gini. Dan coba lu bayangin kalau misalnya suatu saat mereka ketemu tim yang juga berhasil bisa menggunakan ini soal ini ya mentalitas apa pertarungan mentalitas ya, bukan kita ngomong taktik di atas lapangan pasti ada hitungannya sendiri, tapi kayak lu kalau berani gertak duluan, berani kayak gini main keras duluan sama Argentina, lu juga bisa menang psikologis pertandingan kayak gitu sih. Berarti lu ngelihatnya memang soal ngelawan Argentina tuh kayak gitu. Iya, gitu. harus kayak gitu. Itu kan pernah gue bahas kan, tapi gue dihujat sialan. Gimana Fer, Pandit Insight? Pandit Insight gitu, maksudnya kan orang-orang pada nggak tahu kali ya, memang kan Argentina, tapi beberapa ada yang paham bahwa Argentina emang tipikal mainnya kan kayak gitu kan, perang psikologis. Ya sampai kan? Ebe Martinez pun tahu caranya gitu. Makanya. Mungkin kayaknya kenapa harus ini, dan kalau itu works ya kenapa lu harus marah gitu kan, nggak apa-apa gitu. Itu salah satu hal yang terjadi di sepak bola gitu, hal yang lumrah gitu. Gue nggak nyalahin sebenarnya. Mereka tuh mempertimbangkan segala resiko kartu kuning juga kali. Itu juga ada hitungan statistiknya kali. Pasti mereka juga memperhitungkan. Itu gitu. Bedanya mungkin Argentina punya Lionel Messi, itu aja sih. Sosok yang mungkin agak sulit untuk dimenangi perang psikologisnya gitu, karena dia kan orang yang tanpa ekspresi gitu kan. Dan itu terbukti di gol kedua melawan Austria tadi ya. Itu perang psikologis yang lu tau gak kayak kena haki tau gak lu? Betul. Haki Raja ya. Haki Raja tiba-tiba bengong loh. Itu kan yang terjadi di gol kedua lawan Algeria juga gitu kan. Iya bengong. Backnya Algeria bengong. Dia kiper tuh udah nepis nih sekali nih. Mungkin udah adu haki dah tuh. Iya. Terus udah kan tepis lagi 2 kali. Iya. Sama kaki back. Iya. Udah gitu gol ketiga. Bengong ngeliatin doang. Beneran hanya kaki itu terpaku melihat tak berdaya gitu. Dan itu itulah maksud gua. Mungkin susah ya buat menangin perang psikologis sama Messi, walaupun sebenarnya waktu Belanda edisi terakhir itu Belanda sepertinya hampir bisa, tapi mereka kan kalah akhirnya adu penalti kan. Mereka biasanya, kalahnya sama Emi Martinez kan akhirnya. Biasanya pemain-pemain gue tuh kalahnya cuma sama satu. Apa? Pemain ngejinx. Itu sebenarnya. Biasanya kayak gitu-gitu. Trash talk. Tadi tuh akhirnya gue ngeliat sebenarnya ini Arnaud Taufik bisa nggak ya, karena dia kan pemain Lord ya, Arnaud Taufik. Ternyata nggak bisa juga ngalamin hakinya Messi nih. Apakah sang serigala itu? Nunez. Marmut Uruguay itu. Itu ya. Maksudnya kalau Prancis mungkin agak lebih enak karena mereka lawannya Senegal dan juga satu lagi tuh lawan Irak dulu, bukan lawan Norwegia. Jadi cuman penentuan juara grupnya aja gitu. Jadi secara jalur nih, wah ini enak nih Prancis gitu. Argentina juga mirip-mirip lah gitu. Tapi ya itu tetap aja 5 gol tanpa kebobolan, artinya Argentina bisa semacam ngasih pesan buat teman-teman semua nih, buat teman-teman buat tim-tim lain gitu. Gue juara bertahan di sini bro gitu.
Tapi kalau ngomong soal striker tadi kita lupa loh ngomong satu hal. Siapa? Oyarzabal. Oyarzabal. Tapi dia kan masih tua. masih inilah. Kan di pertandingan pertama dia Cody Gakpo. waduh kan Cody Gakpo gue udah pernah bilang tuh di live Dia reaction. emang spesialis timnas dia emang. Itu sih. Itu kalau di Premier League selalu ketebak aja. Sudahlah ya. Sudahlah ya. Tapi gue kalau kalau ngomongin jalur-jalur ya. Iya boleh. Ngomongin jalur nih. Jalur apa? Jalurnya si Prancis buat lolos tuh gampang kan, mudah kan? Yang menurut gua kasihan Ronaldo. Kenapa kasihan? Padahal jalurnya gampang juga. Jalur memang gampang, cuman secara pertandingan nih after dari Norway, after Prancis, after Argentina. Nah, itu kasihan jadi ada beban moral lah buat Ronaldo. Gara-gara maksud lu tuh ini apa kayak bocil ngelihat tetangga abis dibeliin mainan baru gitu. Ini kok bermain Irian. mereka kok mainnya top scoreran ya gini. Iya, kok dia bisa golin gitu. Bagusnya dia golin. Terus dia lihat kakinya kayak Iya. kamu kurang apa sih gitu. Iya gitu pasti dia merenungin diri tuh sebelum main. Nggak bisa tidur kayak yakin. Ya, tapi kalau anjir kan jadi bahas Portugal. Tapi kita lihat dulu sih, kayaknya pertandingan kedua tuh yang jadi menentukan. Yes, Kayak pastilah. statement itu baru akan bisa diberikan ketika pertandingan kedua nanti. Oke, walaupun kalau dari pertandingan pertama udah jelas ya bahwa ini tuh salah Roberto Martinez sih. Iya. Pelatih Everton itu. Gua nggak peduli bukan salah Ronaldo. Sebenarnya lu bisa aja ganti Ronaldo. Toh Hong Myung-bo, Bisa ganti Son Son Heung-min diganti. Dan it's bos. okay. Menit 50 diganti. It's okay kan ya. It's okay aja gitu. It's okay. Gue gak ngerti tuh kenapa mungkin dia lebih milih ganti Ronaldo gitu kan. Kalau misalkan jadi starter gue masih boleh lah. Iya. Karena pilihan strikernya juga minim Ya, gitu. sedikit, ya. Minim cuman lu nggak ganti Ronaldo tuh aneh gitu sebagai. Karena yang gue bilang waktu itu kalau ada Ronaldo serangan lu pasti akan ke arah dia gitu. Mau nggak mau si pemain akan ngoper ke dia gitu. Mau nggak mau melibatkan dia gitu. Padahal Ronaldo nih udah sulit untuk dilibatkan secara permainan gitu. Gerakannya udah mulai melambat segala macam. Dia benar-benar pure bisa dijadiin target man doang. Sementara kalau lu nggak ngoper Ronaldo, lu mungkin bisa jadi kayak Joao Neves. Nasib lu gitu kan diserang di kolom komentar segala macam. Jadi gua agak aneh aja kalau misalkan dia masih agak takut buat ganti Ronaldo. Itu satu. Yang kedua, lu punya lini tengah model Ferrari bos. Tapi lu gak gunain. Lu malah bikin formasi sangkar burung kayak Max alergi anjing. Apa namanya? Ini ya ilmu hitam ya. Ilmu hitam. Allegri lu ikutin gitu kan maksud gua. Allegri kan emang alergi ball possession gitu kan. Tapi kan ini Portugal lu punya salah satu lini tengah yang terbaik saat ini. Iya. Tapi lu gak gunain gitu. Lu tuh ngelos aja tuh lini tengah kosong gak ada ngisi tuh. Gue rasa sih ya sebenarnya Ronaldo harus menemukan pertarungannya sendiri sih. Oke. Harus berdamai ya gini loh. Sama-sama donya ya. Kaido aja tuh nggak ikut level cenceremet gitu loh. Oke. Pertarungan di level bawah gitu. Dia udah langsung gue tunggu Luffy ya di atas. Simpel itu. Menurut gue Ronaldo juga harus berpikir seperti itu gitu. Ketika misalnya dia juga harus fight juga harus pertemukan pertarungan dirinya juga. Misalnya oke. Di lapangan hijau kayaknya gue udah nggak bisa nih, gue menemukan apa misalnya, ya sudah dia menjadi motivator tim, pertarungan sendiri memenangkan narasi-narasi. Karena begini, jadi menjadi sulit ketika Ronaldo yang menjadi eksposur utamanya bagi Portugal di lapangan hijau dan tidak bermain maksimal. Lu bayangin, pressure-nya ada dua, pressure-nya adalah ke Portugal dan pressure-nya juga ke Ronaldo, di mana itu pertarungan yang buset dia harus menenangkan juga. Akhirnya dia sendiri turun tangan bilang everything is okay, kemudian mengundang pers datang ke latihannya kalau nggak ada apa-apa kok semua baik-baik aja, fun-fun aja. Nah itu yang sebenarnya ya itu juga masalahnya nggak bisa dikontrol ya soal inian karena orang itu kan. dampak Iya, dari itu performa buruk Portugal yang Portugal itu sudah pasti menjadi citra imajinya Ronaldo. Yes. Ya mungkin beneran nggak ada apa-apa, mungkin beneran nggak ada apa-apa, tapi kan tetap aja netizen jago berspekulasi. Betul. Ya Dan kan? spekulasi Narasi media apalagi, ya kan? adalah bumbu, Bumbu itu spekulasi itu. makanya dan itu bisa jadi beneran semacam trendsetter di Pildun kali ini dengan ngecehin Portugal gitu. Nah, kalau di samping Messi yang lagi perform kan gila banget tuh. Nah, Kan gila banget tuh. ini apa emang jangan-jangan kita ngomong out of context di luar ini ya, memang agak sedikit konspiratif ya, tapi gue pikir kayaknya Ronaldo sih harus siap jadi tumbal-tumbalnya deh. Menurut gue gini, setiap edisi Piala Dunia itu ya
jangan-jangan pasti ada narasi dan cerita ya. Jangan-jangan ini masih narasinya, masih protagonisnya itu masih Messi, masih Haaland, Mbappe. Dan kayaknya makanya kita lihat setelah pertandingan kedua nanti apa jangan-jangan Ronaldo memang yaudah lu ditenggelamin di Piala Dunia. Ini lu. Itu sih harus dilihat nanti ya maksudnya di pertandingan kedua. Lagi-lagi level kompetitif Messi dan Ronaldo jauh di atas level yang kita bayangkan ya. Gue pikir Ronaldo pasti akan bisa keluar dari tekanan ini karena hanya itu yang kita tunggu-tunggu ya, melihat sebuah persaingan antara dan di end of era kan. Betul. Ini panggung-panggung terakhir mereka bisa bertarung satu sama lain di satu liga yang sama gitu paling enggak. Satu turnamen yang sama. Iya, maksudnya kan di satu turnamen yang sama itu kan sebuah level kompetitif yang berbeda ketika Ronaldo kan sekarang di Saudi nih, Messi di Inter Miami, perbandingannya aja udah nggak apple to apple gitu kan, jadi sulit untuk membandingkannya. Berbeda ketika mereka satu kompetisi di La Liga, lu enak banget tuh kan ngeceinnya kayak gimana, lu enak banget tuh, enak banget pokoknya. Nah makanya di Piala Dunia terakhir nih panggung mereka terakhir untuk berjibaku saling rivalan di satu turnamen yang sama gitu. Jadi kita tunggu aja gimana semacam comeback atau balasan dari Ronaldo terkait penampilan dia yang sangat mengecewakan di pertandingan pertama gitu. Kalau misalkan di pertandingan kedua masih kayak gitu, ya udah panggungnya 3 orang tadi yang top skor. Atau yang lain ya. Tapi soal tunggu menunggu tadi pagi kita nunggu lama banget loh pertandingannya. Betul. Iya. Udah ku asis itu, Tunggu menunggu, soal menunggu kita tadi nunggu pertandingan sampai berapa jam itu? Nggak sampai 1 jam. Iya ya, panjang banget ya. 2 jam. Tapi itu hal yang lumrah mungkin ya di Amerika bahwa ada hal yang baru ya di betul. Piala. Untuk pertama kali kalau nggak salah ya. Ada ditunda karena cuaca. Cuaca, petir. Sebenarnya sih yang mengkhawatirkan petirnya ya. Petir. Karena gue sering nonton tuh kalau ya Jet kan suka banget sama NBA ya, sama Mas Thomas kan suka banget sama NHL ya. Gue lupa. Dia suka banget sama hoki ya. Nah kalau itu kan olahraga indoor ya. Tapi gue belakangan kan nonton Boston Red Sox gitu-gitu kan. Baseball beberapa. Memang di MLB itu yang paling sering juga mengalami penundaan gara-gara petir. Karena petir sono bahaya banget. Bahaya. Badai itu bahaya banget. Di Amerika kan salah satu bencana alam terbesarnya kan badai. Sama kebakaran kan. Betul. Oh salah. Iya jadi memang bahaya. Jadi sebenarnya itu susah sih buat diantisipasi ya, karena itu kan kuasa Tuhan ya. Betul. Jadi sebenarnya dari Amerika sendiri sebenarnya udah salah satu cara mereka mengantisipasi adalah semacam warning. Di BMKG sana. Betul. BMKG sana yang cepat gitu. Dan sebenarnya pertandingan itu udah ditunda 2 jam loh, karena kan gue pas tadi kita tuh agak kaget juga pas gue sama Mas Rifki ya, Mas. Biasanya satu jam setelah satu pertandingan pertandingan selanjutnya kan 1 jam ya. Ini 2 jam. Wah terus akhirnya berlanjut sudahlah. Iya. Jadi ya itu tetap sulit sih ya kalau buat di Amerika harus kayak gimana pencegahannya, karena nggak mungkin dong tiba-tiba di satu turnamen apalagi ini Piala Dunia yang jangkanya terlalu pendek gitu kan. Lu harus nutupin stadion pakai apa, lu harus pindahin venue apa segala macam, kayaknya itu akan sangat sulit. Jadi ya salah satu mitigasinya ya udah itu aja sih. Tapi itu juga keren sih mitigasinya sih. Penonton dulu dimasukin ke tunnel segala macam. Ini terus. Dan itu kan emang dia tuh mitigasinya jauh gitu loh. Iya. Jauh dari berapa mil jaraknya udah tahu bahwa ini cuacanya akan buruk, udah langsung dipospon gitu. Artinya udah bagus. Ya. Pakai pawang hujan. Enggak, kalau Indonesia karena memang passionate sekali sama sepak bola ya, sangat apapun yang terjadi kami tetap janji mendukung bola negeri ini. Oke. Ya, itu dia pembahasan kita pada podcast hari ini. Ya. Jadi gimana? Prediksi top skor lu siapa? Iya. Top skor. Iya. Kan seru nih, lagi seru. Gue kayaknya sih Mbappe ya, masih gitu. Mbappe gue gitu. kayaknya. Oke. Karena lu jelasin dulu alasannya. Karena tentu dia pengen gini sekali lagi, karena ini ya gitu, mumpung di Piala Dunia sama, edisi yang sama, orangnya ada di depan muka gue, masih ada di aktif di kali ini. Dan gini, pasti Mbappe berpikir gini, coba lu pernah bayangin gak Mbappe mematahkan rekor Messi bahkan ketika Messi masih aktif bermain. Itu kalau close udah selesai bermain dong. Betul. Gitu kan. Nah itu sih. Dan masih beda berapa ini ya, berarti beda 3 edisi kan, 2018, 26 gitu. Ini masih ada, masih main, masih aktif. Lu menginginkan narasi seperti itu berarti ya?
terjadi iya karena sekalian gitu. Ini mumpung satu edisi Piala Dunia yang sama gitu. Sekalian aja lu gitu. dulu. Ayah si Weda. Antum. Kylian Mbappe gue. Kylian Mbappe juga. Oke. Kylian Mbappe juga gue. Karena memang disokong oleh sayap-sayap yang produktif untuk bisa memberikan asi. Ya kali ini Mbappe itu sayapnya juga jauh lebih. Itu jago-jago Oke loh banget. dia. Kalau lu siapa? Sama sih gak? Selesai dong. Mending dari nol kita enggak ada podcast dibanding. Enggak. Benar. Tapi gimana ya? Susah enggak apple to apple karena gini. Beratnya adalah Messi mungkin harus banyak kontribusi di fase grup ini. Mungkin harus hat-trick lagi gitu. Bedanya karena Mbappe tuh didukung tadi satu dan mereka tuh punya tim, Mbappe tuh punya tim yang bisa nyokong dia sampai final dan bikin dia berkontribusi sampai final. Betul. Itu yang bikin beda maksudnya. Sedangkan Messi Mungkin gitu kan dia ya sulit lah gitu kita ngelihat aja siapa iniannya. Enggak. Yang ngasih dia bola siapa gitu kalau sebenarnya. ngomong soal adu-adu hat-trick lagi kayaknya udah deh. Iya. Respect juga sama lawan kali, jangan nih hat-trick lawan nih bro, lawan lu tuh juga pasti punya back gitu. Ya udahlah, respect lah, cukup jangan lah. hat-trick banget. Iya kan maksud gua ya itu artinya sebenarnya Messi Ini buat komentar netizen. iya, kontribusi terbesar Messi artinya akan ada di fase grup aja. Gua ngelihatnya. Iya. Mungkin di fase knockout dan lain-lain Messi juga akan mengutamakan timnya ketimbang rekor pribadinya sendiri gitu. Jadi berbeda dengan Mbappe yang tingkat ambisinya lebih tinggi dan posisinya lebih strategis, masih lebih muda juga, level kompetitifnya masih lebih tinggi. Iya. Bisa melawan tim manapun nih Prancis kan. Iya. Mungkin Mbappe gitu. Karena Haaland ya yang membedakan Haaland dengan Mbappe ya sokongan timnya itu kan. Betul. Dan kekuatan Norwegia mungkin bisa jadi kuda hitam yang sampai semifinal. Tapi ya mereka akan ketemu lawan-lawan yang berat nanti. Iya, Gitu. Bisa gak gitu Haaland berkontribusi di laga-laga yang lebih besar di Piala Dunia. Itu aja sih. Yang cukup masih gua ragukan soal Haaland mungkin itu ya. Inian timnya aja. Iya. Undaf dia sebenarnya gue lebih suka dia tuh sebagai karena dia kan 2 kali masuk dari bangku cadangan ya. Itu yang kayaknya emang jadi senjata rahasianya Juna deh. Oke. Untuk Jerman ya. Tapi iya sih harusnya jangan dijadiin starter lah. Udah biarin kayak Havertz aja gitu. Iya. Biar false nine aja dulu. Iya. Jadi itu kan semacam shock therapy juga buat back kan biasanya. Kalau misalkan lu abis ngelawan striker yang jarang ada di kotak penalti nih kayak Havertz gitu, yang muter-muter, tiba-tiba lu dikasih satu nih Undaf yang ada di dalam kotak Siapa terus. lagi nih, Ini kan? siapa nih anjir? Kok tiba-tiba positioningnya Stuttgart kan bagus? Ya, Stuttgart ya. Iya. Dia sama Sebastian Hoeneß ya. Ini siapa nih? Striker tiba-tiba ada di kotak penalti terus, positioningnya bagus Iya. gitu kan. Golin 2 lagi. Iya gitu. Kan pusing gitu kan back kan. Kalau abis lawan pemain yang kayak gimana gayanya tiba-tiba dikasih gaya yang berbeda. Atau jangan-jangan dia adalah the next closer. Wow. Beyond the image. Enggak lah. Enggak lah Gakpo mungkin. Mana? Udah kali ya. Udah kali ya. Masa gitu? Masa gitu udah kali ya. Kan takutnya mau lanjut lagi ke tadi. Terakhir nih sebelum kita tutup kita lagi berada di mana nih mas-masku? Aku nyaman banget pakai ini dan kayaknya kualitasnya enak banget gitu. Ternyata memang oke gitu. Dan aku nanti akan kesini lagi setelah gajian untuk beli. Oke, Misro. Enggak miss loh, coba yang lain. Yang lain. Liverpoolnya ganteng, Liverpool, woy. Buat persiapan nanti juara. Buat nanti persiapan nanti. Jersey baru juga udah ada. Iya, pelatihnya kan editor kita. Siapa? Irawanola. Waduh. Iya pokoknya buat kalian yang mau lihat jersey, beli jersey, nyobain jersey, langsung aja datang ke Football Dep Concept Store yang ada di Cipete. Iya. Betul. Tepatnya ada di dekat MRT Cipete Tukuraya. Dan tempat ini tuh sebenarnya kalau misalnya buat abis hunting jersey, apalagi dikit lagi kan udah masuk musim gajian nih. Langsung abis itu langsung flexing di depan banyak coffee shop. Bener. Bisa langsung dipakai ya. Sebenarnya jadi nggak masalah ngajak istri, ngajak anak, Nggak masalah. ngajak pacar, Nggak masalah. Di Ngajak sini official juga boleh. Ada ngajak official. kids. ada kids zone, Bisa buat bener. ini apa namanya gambar-gambar. Iya, kalau misalkan ini kan biasanya kan gantian ya jatuhnya. Iya. Ini tempat para pria berlama-lama gitu, memanjakan mata. Ya kan biasanya kan lama. Seringnya gue cek kemarin tuh banyak juga yang cewek-cewek loh. Iya makanya maksudnya kan kalau misalkan nih bawa cewek yang mungkin ceweknya kurang ini kan, ini gantian nih ceweknya yang nungguin nanti di luar tuh. Ya masih ada tempat-tempat ngopi. Kalau nggak mau di sini nungguin juga adem, tempatnya enak gitu kan, banyak tempat duduknya. Terus pelayanannya juga ramah, sigap Betul, juga mau itu dia. siapa. Tadi langsung direkomendasiin Kak, pakai
yang artikel baru kita nih gitu. Messi cocok ganteng nih Kak. Kayak gini-gini. Kak, kalau gue pas masuk nih, kakak ini ya fans Ronaldo ini nih, langsung tahu Iya, gitu, langsung tahu ya. langsung tahu keren. Wah, kalau gua tadi ya pas Enggak, langsung kalau lu enggak kayaknya. Lu milih sendiri. Masa nggak disupport? karena tadi disuruhnya Messi, jersey Messi, sedangkan Bagus loh, gue Masa nggak pilih dia. mau? Enggak mau. Masa nggak mau? emang nggak mau. Gua gini-gini fans Atep gua. Tapi itulah, sebenarnya jersey Messi dan Argentina banyak juga di sini bahkan. Iya, lagi. Jersey debutnya Messi pun ada. Betul, ada. Gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau kata beberapa orang investasi terbaik tuh karena ini kan Pildun terakhir Messi. Betul. Dan akan sulit tuh nanti nemuinnya Iya, mumpung masih ada nih jersey debut Messi sama jersey terakhir Messi di timnas Argentina tuh. Iya. Langsung angkat. Langsung aja. Tadi stoknya banyak ya kan. Kayaknya ukurannya lengkap segala macam, mau pilihan dari home away, alternate segala macam semuanya ada. Investasi terbaik. Dan kalau yang ada di luar Jawa kemana? Ke departemen.co.id. Itu gampang banget ya? Gampang banget. Atau enggak main-main aja ke sosial medianya. Iya ya. Betul ya, jangan lupa ya follow sosial media Pandit dan juga Football Dev buat info-info menarik lainnya. Itu dia pembahasan kita pada sore hari ini atau pada podcast hari ini atau pada episode kali ini. Siapakah yang akan menjadi top skor dan siapakah yang akan melaju lebih jauh di babak penyisihan. Sampai jumpa di episode berikutnya.